Halo guys, welcome to my channel. Don't forget to subscribe. And in this video, saya mau share berapa sih budget ngetrip saya ke Kazakhstan dan Uzbekistan selama 8 hari. So guys, di video ini saya mau share ke kalian berapa sih total budget saya selama saya traveling ke Kazakhstan dan Uzbekistan. Kalau di Kazakhstan ini saya cuman di Almaty aja ya teman-teman. Karena menurut saya sudah cukup explore Almaty selama 5 hari, apalagi turis spotnya itu banyak. Dan kita mulai ya teman-teman dari hostel, karena saya itu nginepnya di hostel karena pengen ngirit budget. Nah, hotel di Almaty ini kebanyakan itu minusnya adalah tidak ada AC. Untuk yang dorm kayak gini, kamar yang saya sewa memang sih ada jendelanya ya, jadi bisa terbuka lebar. Tapi di tempat lain itu belum tentu ada jendelanya ya. Yang saya sewa isinya 8 bed. Minus yang lain lagi tuh banyak yang komplain bahwa jumlah toiletnya itu kurang banyak sih katanya. Kalau menurut saya cukup-cukup aja. Nah, alhamdulillahnya ini tempatnya juga cukup nyaman ya, walaupun semalamnya itu sekitar Rp110.000 dan saya nginep di sini selama 5 malam. Dan kebetulan sekamar sama grupnya lansia. Ya itu sih resiko nyewa di kamar dorm ya teman-teman. Next yang akan saya bahas adalah masalah makan. Masalah makan saya juga berusaha menghemat budget dengan membawa sambal kering kayak gini. Terus saya juga bawa nasi instan, sambal, juga mayones pedas. Dan alhamdulillahnya di hostel saya ini juga ada refill water seperti ini. Jadi saya nggak perlu banyak-banyak beli air minum ya. Terus untuk makannya tuh saya makannya yang model-model roti kayak begini ya. Karena lebih murah nih. Atau beli somsa kayak gini cuman 300 tenge aja. Nah ini makanan yang paling mahal yang saya makan tuh 2000 tenge. Dan jangan lupa juga waktu kalian ikut grup tour itu juga beli makannya roti-roti kayak gini nih, enak kok ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita masih bisa menghemat budget. Tapi kalau misalnya makan di resto sih bisa 60 ribuan kalau sekali makan ya. Dan saya juga masih sempet beli-beli kopi, jajan kayak gini, sama mampir ke Siunya yang ada di Almaty. Well, next saya lupa menyampaikan di awal ya, saya mau share tentang internet yang saya beli itu beli di Almaty Airport ini seharga 6.000 tenge atau 210.000, karena ini tuh kan important banget sebelum kita menuju ke pusat kota. Next yang selanjutnya yaitu public transport. Pokoknya kalau naik bis di sini tuh amazing banget ya teman-teman. Mostly saya di Almaty itu naik bis kota karena lebih enak jangkauannya. Dan kemana-mana cuman bayar 200 tenge ya teman-teman. Jadi kalian harus siapin koin seperti ini. Atau juga bisa mencoba naik MRT. Harganya juga 200 tenge, tapi itu line-nya itu pendek ya. Jadi tetap saya prefer bus, lebih mudah dan bisa melihat seluruh sudut kota Almaty. Nah, yang lain-lainnya saya biasanya pakai Yandex, dan Yandex di sini itu ya cukup mahal juga, start dari 50.000 sih kalau saya inget-inget. Lumayan juga saya sering pakai Yandex karena pulang dari tour itu kan sekitar jam 10-an malam gitu ya, jadi lebih aman pakai Yandex. Next, kalau ke Almaty ini harus dan wajib banget kalian ikut grup tour karena inilah yang view amazingnya di Kazakhstan ya. Jadi mendingan kalian pakai grup tour, nggak usah sendiri-sendiri, semuanya udah terima bersih deh. Dan saya ikut 2 kali grup tour selama 2 hari. Harganya itu totalnya 2.900 ya, karena destinasi yang saya tuju tuh ada di 2 hari yang berbeda itu. Yang pertama saya pengen ke Asi Plateau, gunung kayak gini, dan yang kedua itu ke danau yang terkenal yaitu Kolsai sama Kaindi Lake. Dan saya juga naik cable car di Koktobe. Harga cable car PP-nya itu 6.000 tenge atau nih yang selanjutnya ya teman-teman. Ini tuh opsional, tapi masa iya sih kalian udah jauh-jauh ke Kazakhstan gitu loh nggak beli oleh-oleh khasnya. Bisa kalian kunjungi aja Rahat Lotte ya. Tempatnya itu deket sama Green Bazaar. Ini tuh coklat yang paling terkenal yang ada bendera Kazakhstannya. Sebenarnya juga boleh sih kalian mau lihat produk-produk lainnya. Ini tuh bentuk-bentuknya coklatnya kayak lebar-lebar gitu ya. Bahkan
Choco Pie itu aja cuman 300 tenge loh satu kotaknya tuh. Berhubung saya nggak mau bawa banyak-banyak aja, jadi saya nggak beli. Nah, bisa juga kalian kalau mau cari merchandise tuh di sini, atau lihat buah-buahan kayak gini, buah-buah kering, kacang-kacangan. Buah-buahannya tuh bener-bener buat kalap ya teman-teman. Karena cari buah yang nggak ada di Indonesia. Dan kita Next ya teman-teman, ini termasuk pengeluaran saya karena saya naik bis dari Almaty menuju ke Tashkent, Uzbekistan ya, biar lebih ngirit. Dan harga bisnya itu nggak nyampe 500.000. Langsung saya beli di Almaty bus station, langsung on the spot. Waktu saya tiba tuh saya besoknya langsung pesen tiket di sini, bayar secara cash. Jangan dihabisin ya teman-teman duit tenggenya, karena kita selama on the way di bis ini kan masih butuh makan sama bayar toilet nih. Jadi jangan dihabisin duit tenggenya. Nah, waktu sesampainya di bus station di Tashkent, Uzbekistannya, itu yang pertama dilakukan adalah kita tarik uang di ATM ya. Jadi langsung tarik som aja di ATM dan beli paket data murah nih. Harganya cuma 50.000 som untuk 3 hari, cukup banget. Kenapa saya cuma 3 hari di sini? Ya karena sudah lama di Almaty dan memang di Uzbekistan tuh cuman sebentar aja ya. Cukup di Tashkent aja, saya tidak ke kota lain. Dan bagaimana dengan public transportnya? Nah, di sini tuh untuk naik Yandex tuh jauh lebih murah ya teman-teman. Memang Tashkent, Uzbekistan itu terutama memang lebih murah daripada Kazakhstan. Perbandingannya ya, kalau naik Yandex di Tashkent ini itu start dari kira-kira 18-20 ribu udah bisa. Tapi kalau di Almaty itu kan saya spend per naik Yandex itu kayak 50 ribu gitu loh. Jadi kalau di sini ya nggak apa-apa kalau sering-sering naik Yandex, tapi saya pilih public transport pun juga murah ya teman-teman, cuma bayar 2000 som atau sekitar 2.500 rupiah aja, baik naik MRT ataupun naik bis. Tapi kalau di sini saya nggak naik bis karena kemarin tuh nggak begitu paham caranya ya, jadi saya jalan kaki dan MRT-nya itu juga jalurnya banyak, jadi menurut saya lebih comfortable. Sekalian jalan-jalan lihat stasiun MRT-nya yang cakep banget arsitekturnya, lihat seperti hotel. Next kita lanjut ke hostel ya teman-teman. Nah ini tuh berhubung saya cuman 3 hari, jadi saya cuman sewa 2 malam untuk kamar dorm juga. Tapi saya pilihnya tuh yang ya kalian lihat interior desainnya luar biasa. Harganya juga lumayan sih, walaupun kamar dorm satu kamar 6 bed itu saya bayarnya 250.000. Tapi kalian lihat nih fasilitasnya tuh kayak hotel. Di sini ada teh, kopi, air panas ya, air dingin, terus saya dapat breakfast dan breakfastnya tuh enak banget. Pokoknya kalian lihat lah, nyaman sekali. Di samping itu saya juga tetap makan Indomie dan juga nasi instan. jadi teman-teman, ini breakfastnya menurut saya lebih dari cukup loh, dengan harga kamar yang cukup murah sih. Nah, kalau untuk makan, kalian bisa belusukan juga ke pasar, ke Chorsu Bazar kayak gini. Itu jajan-jajan tuh mulai dari 10.000. Nah, kalau yang kebab gede kayak gini tuh murah ya, cuman 30.000 som alias 45.000 aja. Nah, kalau misalnya makan di tempat kayak gini tuh bisa lebih mahal ya. Untuk makanan satu porsi kayak gini sama minum saya tuh habis hampir 70.000. Nah, untuk pengeluaran lain seperti oleh-oleh atau yang lain-lain lah ya teman-teman, kemarin saya sempat beli pembalut juga karena lagi period. Dan langsung aja saya bulatkan dari hasil tarik uang saya di ATM ya teman-teman. Itu tuh saya tariknya 1 juta som, yaitu 1.270.000. Dan total yang sudah saya sebutkan tadi tuh cuman habis 760.000. Nah, yang lain-lain tuh sisanya masih banyak ya teman-teman. Saya beliin oleh-oleh, jas tipan orang juga. Terus waktu di airport itu saya pakai duit somnya untuk masih beli kopi sama beli roti kayak gitu. Dan duit somnya juga masih sisa. Jadi murah banget untuk biaya tourism di
Uzbekistan. Nah, mungkin teman-teman bisa juga jalan ke kota lain seperti Bukhara atau Samarkand, dan pasti lebih murah karena bukan capital city dari negara Uzbekistannya. Oke, sekian ya teman-teman sharing saya. Budget trip saya ke negara Kazakhstan dan Uzbekistan selama 8 hari, tapi ya agak ngirit-ngirit dikit, tapi nggak ngirit-ngirit banget seperti backpacker kayak gitu ya. See you on the next video untuk pengalaman trip lainnya ke negara lainnya juga insya Allah. Bye!